Selamat pagi ataupun juga selamat siang buat anak-anakku sekalian yang berada di rumahnya masing-masing. Bapak dengan bahagia dan juga dengan penuh sukacita hadir kembali di ruang dengarnya kalian. Kita akan mulai proses pembelajaran kita di kesempatan hari ini, dan tentunya kita akan melanjutkan materi yang pernah kita bahas sebelumnya, ya. Bapak berharap di kesempatan pagi ataupun juga di kesempatan siang hari ini anak-anakku sekalian tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tetap jaga kondisi kalian agar kiranya dalam keadaan yang sehat-sehat dan juga tetap dalam keadaan yang stamina yang kuat agar dapat mengikuti proses pembelajaran di kesempatan hari ini ataupun juga hari yang akan datang. Baik anak-anakku, kita lanjutkan aja di kesempatan kali ini. Kita akan membahas mengenai masa revolusi, ya, masa revolusi fisik ketika terjadi upaya-upaya disintegrasi di bangsa kita. Jadi kita akan membahas tentang masa revolusi fisik yang terjadi di bangsa kita pada saat mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Ya anak-anakku sekalian, kita akan melihat tentang poin A, di mana pembentukan Partai Komunis Indonesia di Madiun 1948. Jadi kita akan mulai di awalnya, yaitu pembentukan ataupun juga pemberontakan, ya, pembentukan ataupun juga pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun 1948. Tentunya kalian sudah mengetahui tentang Partai Komunis Indonesia ini, bagaimana perjalanan partai tersebut datang ke Nusantara atau di Indonesia. Kalau kita mau lihat ke belakang sejarahnya, Partai Komunis itu memang pertama hadir di negara Rusia, ya. Kita ketahui salah satu tokoh yang berjasa yang mendirikan serikat buruh ataupun juga yang di bawah naungan dari Partai Komunis di Rusia sana yang bernama Lenin, ya, itu telah berhasil melengsarkan dan juga membantai satu keluarga dari kekaisaran Rusia yang paling terakhir yang disebut dengan Tsar Nicholas, ya. Kita tahu pada bulan Juli 1917 di Rusia sana terjadi kudeta besar-besaran yang dilakukan oleh Lenin, dan juga di mana kudeta tersebut membunuh atau menghilangkan nyawa satu keluarga dari kaisar di sana yang disebut dengan Kaisar Nicholas II. Nah, kita masuk ke dalam negeri kita sendiri tentang pembentukan ataupun juga pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun yang terjadi di tahun 1998. Nah, latar belakang dari pemberontakan ini adalah terjadi karena adanya perjanjian Renville. Ya, kita ketahui bahwa perjanjian Renville di situ itu menyebabkan kekecewaan luar biasa terhadap pemerintahan Indonesia, ya. Nah, pemberontakan itu atau pemberontakan PKI pada tahun 1948 itu dipimpin oleh Musso dan juga merupakan tokoh Partai Komunis Indonesia. Nah, mengapa beliau melakukan pemberontakan di negara kita? Karena Musso pada saat itu ingin mendirikan negara Indonesia itu menjadi negara Republik Soviet Indonesia yang beraliran komunis. Itu. Nah, latar belakangnya itu tadi karena perjanjian Renville. Nah, apa saja yang terdapat di perjanjian Renville itu adalah Perdana Menteri Amir Sarifuddin itu dilengsarkan pada saat itu, ya, ketika terjadinya perjanjian Renville itu, dan digantikan oleh Muhammad Atta. Nah, Amir Sarifuddin ini selaku mantan dari Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, ya, itu beliau mendirikan dengan dinamakan Front Demokrasi Rakyat Cikal Bakal yang menjadi partai komunis di Nusantara. Nah, Perdana Menteri yang baru yang bernama Dr. Andes Muhammad Atta itu meneruskan program reorganisasi dan rasionalisasi atau yang disebut dengan RERA, ya. Nah, program yang diteruskan oleh Muhammad Atta ini yang membuat Amir Sarifuddin itu tidak percaya dan juga merasa bahwa tidak menguntungkan baik pihak Indonesia. Nah, beliau langsung memilih menjadi oposisi terhadap kabinet Hatta, ya. Jadi setelah Hatta meneruskan program reorganisasi dan rasionalisasi atau yang disebut dengan RERA, Amir Sarifuddin itu memilih menjadi oposisi terhadap kabinet Hatta. Kemudian pada saat itu juga, ya,
Amir Syarifuddin membentuk sebuah front yang disebut dengan front untuk melawan ataupun juga front demokrasi rakyat, ya. Itu adalah salah satu front yang melawan tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Muhammad Hatta pada saat itu. Nah, front tersebut merupakan sebuah organisasi, ya, sebuah organisasi massa atau ormas yang tergabung di dalamnya itu PSI, Pesindo, Partai Buruh, SOPSI, Barisan Tani Indonesia, dan PKI. Itulah cikal bakal atau benih awalnya terjadinya PKI atau tumbuh berkembangnya PKI di Nusantara, ya. Jadi itu bermuasal dari perjanjian Renville. Nah, pada tanggal 10 Agustus 1948 itu MUSO itu kembali ke Republik Indonesia. Nah, tadi dari awal sudah dikatakan bahwa MUSO adalah merupakan pemimpin dari Partai Komunis Indonesia ini yang ingin membentuk Republik Soviet Indonesia. Makanya ada beberapa gagasan utama dari MUSO tersebut. Nah, ada 3 gagasan yang dikenal dengan sebutan Jalan Baru MUSO, ya. Ada gagasan utama MUSO itu yang dikenal dengan Jalan Baru MUSO. Yang pertama, pembentukan Front Nasional untuk menghimpun kekuatan komunis dan non-komunis di bawah pimpinan KPI. Yang kedua, mengubah PKI menjadi partai tunggal Marxis-Lenin, ya. Marxis-Lenin, ya, itu adalah salah satu dari jalan barunya si MUSO ini, ya. Yang pertama tadi pembentukan Front Nasional untuk menghimpun kekuatan komunis dan non-komunis di bawah pimpinan PKI. Yang kedua, mengubah PKI menjadi partai tunggal Marxis dan Leninis. Dan yang terakhir, menyesuaikan perjuangan PKI dengan garis perjuangan komunis internasional. Itu cita-cita dari MUSO, ya. Jadi MUSO itu tidak ingin melihat negara kita ini berpahamkan demokrasi, tetapi lebih beraliran ke kiri atau dalam hal ini beraliran komunis. Nah, itulah latar belakang berdirinya Partai Komunis Indonesia dan juga terjadinya pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tahun 1948. Baik, nah setelah tadi MUSO sudah menghadirkan gagasan barunya yang disebut dengan Jalan Baru MUSO, ya. Ketika tanggal 13 sampai 16 September 1948, ya, terjadi kekacauan yang diakibatkan oleh provokasi PKI, ya. Terjadi kekacauan yang diakibatkan oleh provokasi PKI, ya. Nah, ketika pada saat itu juga terjadi bentrokan antara TNI dan sekelompok orang yang bersenjata di Solo. Itu adalah merupakan cikal bakal atau awal meletusnya pemberontakan dari PKI tersebut. Nah, pada tanggal 19 September 1948, FDR ataupun juga PKI di bawah pimpinan Amir Syarifuddin dan MUSO mengumumkan berdirinya negara Soviet Indonesia. Jadi pada tanggal 19 Oktober, ya, beliau berdua, yaitu Amir Syarifuddin dan MUSO, itu mengumumkan tentang berdirinya negara Soviet Indonesia. Nah, PKI ini berhasil menguasai beberapa tokoh nasional dan juga beberapa kota-kota yang berada di Nusantara. Dalam waktu singkat, PKI berhasil menguasai beberapa kota, antara lain itu di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, itu seperti Serangan, Ngawi, Ponorogo, Rembang, dan Purwodadi. Ya, itulah beberapa kota-kota yang dikuasai oleh PKI akibat dari peristiwa bentrokan antara TNI dan sekelompok orang-orang bersenjata di Solo. Ya, nah itu cikal bakal atau awalnya terjadi pemberontakan PKI pada tahun 1948 di bawah pimpinan dari si MUSO ini. Ya, dan tadi sudah kita dengar mengenai jalannya pemberontakan. Awalnya pada saat tanggal 13 sampai 16 September 1948 terjadi bentrokan antara TNI dan sekelompok orang bersenjata di Solo. Nah, itu yang membuat pemerintah pada saat itu tidak bisa mentolerir lagi apa yang dilakukan oleh PKI. Nah, ada beberapa upaya-upaya penumpasan pemberontakan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama kita lihat pada tanggal 15 September 1948. Nah, pada tanggal ini pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto itu menjadi gubernur militer daerah Surakarta, ya. Dia mengangkat Gatot Subroto menjadi gubernur militer daerah Surakarta yang juga membawahi wilayah Semarang, Pati, dan Madiun. Ya, itu awalnya dari pemerintah. Nah, beliau juga menginstruksikan penghentian tembak-menembak dan memerintahkan para komandan pasukan
yang sedang bertikai agar segera menyatakan kesetiaan kepada NKRI. Nah, siapakah yang bertikai? Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa yang bertikai adalah pasukan TNI dan juga sekelompok orang bersenjata, ya. Pada saat itu Presiden Soekarno dan juga Perdana Menteri Muhammad Hatta tidak mengakui adanya upaya-upaya yang lain yang dapat mengganggu mengganggu tentang keutuhan NKRI. Nah, sehingga dengan tegas Soekarno memerintahkan kepada Kolonel Gatot Subroto untuk menumpas para pengacau ataupun juga para kelompok-kelompok yang ingin membuat Indonesia saat itu terpecah belah. Nah, tanggal 19 September 1948, Presiden Soekarno kembali menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih Musuh atau Soekarno-Hatta. Nah, ini kita lihat lagi bahwa pada tanggal tersebut, 19 September 1948, Presiden Soekarno sudah semakin tegas menyatakan kepada rakyat Indonesia untuk segera memilih, ya, apakah tetap memilih kepada Soekarno-Hatta atau kepada Musuh. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa pemerintah pada saat itu tidak memberikan ruang sedikit pun kepada para pemberontak yang ingin merusak atau mengganggu keutuhan NKRI pada saat itu, ya. Nah, tanggal 30 September 1948, akhirnya upaya-upaya pemerintah melakukan penumpasan terhadap kelompok-kelompok bersenjata ini atau disebut dengan PKI, ya. Pada tanggal 30 September 1948 itu PKI berhasil ditumpas dan Musuh tertembak mati, ya. Nah, jadi pada tanggal 30 September 1948 itu PKI berhasil ditumpas dan juga pemimpin PKI pada saat itu yang bernama Musuh itu berhasil tertembak mati. Serta beberapa tokoh-tokoh dari PKI, salah satunya yaitu Amir Syarifuddin, Supriyono dan kawan-kawan, ya, itu berhasil ditangkap di daerah Purwodadi dan tanggal 29 November 1948 semua yang berhubungan dengan PKI ataupun juga orang-orang yang tunduk pada negara Indonesia Soviet, ya, itu ditangkap dan juga dijebloskan ke penjara. Baik, karena itu tadi tentang pemberontakan PKI, salah satu kelompok-kelompok yang ingin merusak tatanan bernegara kita di saat itu, kelompok PKI yang dipimpin oleh Musuh, ya. Seperti yang kalian ketahui bahwa PKI ini melakukan aksinya dua kali, pertama pada tahun 1948 dan juga terakhir yang kamu ketahui itu pada tahun 1965, di mana mereka berhasil menculik tokoh-tokoh penting bangsa Indonesia, yaitu ada 7 jenderal, ya, ada 7 jenderal yang mereka culik, yang mereka menganggap bahwa sebagai jenderal yang ingin menghancurkan atau ingin melengsarkan Soekarno. Tapi ternyata sampai sekarang pun itu tidak terbukti tentang hal itu. Nah, berikutnya kita akan melihat tentang pemberontakan yang lain atau upaya-upaya disintegrasi yang lain, yaitu tentang pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan Darul Islam ataupun juga yang disebut dengan Tentara Islam di Indonesia, ya. Nah, latar belakang dari pemberontakan ini adalah merupakan pemberontakan yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI dan membentuk negara Islam Indonesia. Jadi latar belakang terbentuknya DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia ini merupakan pemberontakan yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI dan membentuk negara Islam Indonesia. Nah, tokoh-tokohnya atau para penggagasnya itu salah satunya adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Nah, dia adalah merupakan tokoh Partai Serikat Islam Indonesia pada saat itu atau dikenal dengan sebutan PSII. Nah, tanggal 7 Agustus 1949 NII berdiri dan diproklamasikan oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat tentunya. Itu adalah salah satu pemberontakan yang ingin merusak harmonis kehidupan bernegara Indonesia pada saat itu, ya. Jadi kita ketahui bahwa setelah kita memproklamasikan kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945, itu tidak serta-merta membuat perjuangan kita berhenti atau perjuangan kita untuk meraih kemerdekaan ataupun juga bebas dari belenggu-belenggu bangsa lain itu ternyata tidak. Tetapi masih banyak kelompok-kelompok yang memang tidak ingin melihat bangsa kita ini bersatu menjadi bangsa yang utuh atau menjadi negara kesatuan pada saat itu, ya. Dan salah satu contohnya tadi
kita sudah dengarkan tentang PKI ya, dan yang sekarang yang kita akan bahas ini mengenai pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam di Indonesia. Jadi pemberontakan ini dilatar belakangi karena mereka ingin bertujuan memisahkan diri dari NKRI dan membentuk negara Islam di Indonesia. Nah, kalau ditanya siapa tokohnya, nah tokohnya adalah Kartosuwiryo ya, dia merupakan salah satu tokoh Partai Serikat Islam Indonesia. Nah, tanggal 7 Agustus 1949 NII berdiri dan diproklamasikan oleh Kartosuwiryo. Ya, baik anak-anakku. Seperti yang kita ketahui bahwa DITII ini sudah menguasai beberapa daerah ataupun juga beberapa wilayah, dan kita akan membuka satu persatu. Kita akan coba membahas satu persatu. Yang pertama kita lihat DITII yang pertama kali hadir di Nusantara, yaitu letaknya di Jawa Barat. Nah, latar belakangnya DITII lahir di Jawa Barat ini karena gagasan ini merupakan gagasan yang sudah ada sejak masa pendudukan Jepang, ya. Gagasan untuk mendirikan NII atau Negara Islam Indonesia itu telah ada sejak masa pendudukan Jepang. Nah, pada tanggal 14 Agustus 1947, Kartosuwiryo itu menyatakan perlawanannya terhadap Belanda. Jadi ketika Jepang sudah berpisah atau sudah keluar dari Nusantara, kembali lagi datang Belanda untuk menjajah kita, dan pada saat agresi militer pertama yaitu pada tahun 1947, nah secara tegas juga di situ Kartosuwiryo menyatakan perlawanannya terhadap Belanda ya. Jadi secara tegas di situ Kartosuwiryo mengatakan perlawanannya terhadap Belanda. Nah, Kartosuwiryo ini menolak hasil persetujuan Renville yang ditunjukkan dengan melaksanakan hijrah. Jadi dia menolak hasil persetujuan Renville, di mana di hasil persetujuan Renville itu negara kita ini dibagi-bagi menjadi negara bagian pada saat itu ya. Nah, dia menolak ya. Mereka menolak dan mereka mengatakan bahwa jikalau memang demikian kita akan membuat negara sendiri yang berlandaskan Islam pada saat itu ya. Nah, ketika itu jalannya pemberontakan Februari 1948, Kartosuwiryo sebagai sekretaris satu Partai Masyumi itu membekukan kegiatan Masyumi di Jawa Barat. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan, dan kebetulan Kartosuwiryo ini salah satu petinggi dari Partai Masyumi juga, itu membekukan kegiatan Masyumi di Jawa Barat ya, lokasinya Jawa Barat, itu melalui konferensi Cisayong, maka terbentuklah negara Islam Indonesia. Jadi ketika mereka Kartosuwiryo ini membekukan kegiatan Masyumi, dia rubah kegiatan tersebut menjadi suatu konferensi ya, pertemuan antara tokoh-tokoh Islam pada saat itu di Cisayong, tentunya di Jawa Barat juga. Maka di situ juga dia memproklamirkan tentang terbentuknya negara Islam di Indonesia. Nah, latar belakang berikutnya pada tanggal 19 Desember 1948 itu terjadi agresi militer kedua mengakibatkan jatuhnya ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Jadi anak-anakku sekalian, selain di Jakarta, Yogyakarta juga merupakan salah satu ibu kota Republik Indonesia pada saat itu ya, karena kita tahu bahwa situasi Jakarta lagi genting, maka presiden dan wakil presiden dipindahkan dan berkantor di Yogyakarta pada saat itu ya. Itu. Nah, kontak senjata dengan TNI terjadi pertama kali pada tanggal 25 Januari 1949. Itu ketika pasukan divisi Siliwangi kembali dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Jadi saya ulangi, kontak senjata dengan TNI terjadi pertama kali pada 25 Januari 1949 ketika pasukan divisi Siliwangi kembali dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Di Jawa Barat kemudian terjadi perang segitiga ya. Jadi di Jawa Barat itu terjadi perang segitiga ya. Ya, jadi anak-anakku saya ulangi. Jadi pada tanggal 25 Januari 1949 terjadi perang segitiga antara TNI, TII dan tentara Belanda pada saat itu ya. Jadi pasukan TNI pada saat itu bingung ya. Walaupun dia bingung, walaupun dia merasa bahwa ada dua kekuatan yang melawan kepada mereka yang ingin merusak NKRI, yang ingin merusak Indonesia pada saat itu, tapi TNI tidak pernah mundur karena TNI ini juga satu sisi dilema. Kenapa dilema? Karena harus melawan bangsanya sendiri atau melawan saudaranya sendiri, yaitu dari TII, Tentara Islam Indonesia.
Nah, tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo menyatakan dengan resmi berdirinya negara Islam Indonesia. Itu terletak di Jawa Barat sana. Nah, itulah yang terjadi pada saat itu, ya. Si Kartosuwiryo ini dengan gagah berani, dengan penuh semangat bahwa dia bisa mendirikan negara lain selain negara Indonesia pada saat itu, maka dia memproklamirkan pada tanggal 7 Agustus 1949 tentang negara Islam Indonesia. Nah, apa yang terjadi? Apakah bangsa kita menerima dengan hal seperti itu? Tentu tidak, ya. Tentu tidak, karena ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu untuk menumpas pemberontakan tersebut, ya. Nah, yang pertama itu upaya pemerintah itu adalah melakukan jalur damai atau jalur diplomasi. Yang pertama, ya. Pemerintah RIS atau Republik Indonesia Serikat pada saat itu membentuk panitia yang bertugas menjalin komunikasi dengan Kartosuwiryo. Nah, ketika dibentuk panitia ini, usaha ini gagal, ya. Terus tidak patah arang. Pemerintah tetap melakukan komunikasi dan jalur diplomasi karena merasa bahwa yang diperangi oleh TNI pada saat itu memerangi saudara sendiri. TNI ini melawan saudara sebangsa sendiri. Nah, begitu pada saat komunikasi pertama putus dan gagal, dibentuklah panitia berikutnya yang dilakukan oleh Wali Al-Fatah pada masa kabinet Natsir, ya. Pada saat itu Wali Al-Fatah pada masa kabinet Natsir membujuk Kartosuwiryo untuk berunding dan untuk ingin bersatu kembali ke Republik Indonesia Serikat. Tetapi upaya tersebut gagal kembali, ya. Jadi upaya tersebut gagal kembali dan usaha pemerintah menyelesaikan pemberontakan itu dengan jalan damai selalu mengalami kegagalan. Karena kenapa? Karena Kartosuwiryo hanya bersedia berunding jika pemerintah mengakui keberadaan NII. Jadi Kartosuwiryo menolak jalur diplomasi dan beliau mengatakan bahwa jikalau ingin berunding, akui dulu bahwa di Jawa Barat itu sudah ada yang bernama negara baru bernama negara NII. Itulah yang dilakukan oleh Kartosuwiryo pada saat itu. Nah, apakah usaha ini berhasil oleh pemerintah Indonesia? Tidak. Nah, jalan yang kedua, maka dilakukan usaha yang lebih frontal yang disebut dengan operasi militer. Nah, pemerintah mengambil sikap tegas dengan menerapkan operasi militer. Ya. Pada tanggal 4 Juni 1942, Kartosuwiryo berhasil ditangkap, ya. Pada tanggal 4 Juni 1962, ya, 1962 itu Kartosuwiryo berhasil ditangkap di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat, ya, oleh pasukan dari Batalion 328 Divisi Siliwangi. Jadi Kartosuwiryo ditangkap di Gunung Geber, ya, ditangkap di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat oleh pasukan dari Batalion 328 Divisi Siliwangi. Dan Kartosuwiryo kemudian dieksekusi mati di Kepulauan Seribu, Jakarta pada 5 September 1962. Nah, itulah yang terjadi oleh Kartosuwiryo dan beberapa anggota-anggota militer yang dia naungi di Jawa Barat, ya, berhasil ditumpas. Tetapi apakah yang terjadi Jawa Barat ini juga menggugurkan semangat kelompok-kelompok Kartosuwiryo di tempat lain? Ternyata tidak, ya. Jadi ketika gugur di Jawa Barat, di negara lain tetap terbakar untuk menjadikan tempat tersebut atau menjadikan wilayah tersebut menjadi negara Islam Indonesia. Ya, anak-anakku, tadi kita sudah melihat tentang DITI di Jawa Barat. Sekarang kita akan melihat dengan di slide Anda ataupun juga di layar Anda, kita akan melihat tentang DITI yang terjadi di Jawa Tengah. Nah, latar belakang dari pemberontakan ini adalah pemberontakan dipimpin oleh Amir Fatah, ya, salah satu komandan Laskar Hizbullah di Tulangan dan Mojokerto. Jadi pemberontakan ini dipimpin oleh Amir Fatah, komandan Laskar Hizbullah di Tulangan, Mojokerto. Nah, kenapa demikian? Karena dilatar belakangi kekecewaan terhadap perjanjian Renville. Jadi semua yang terjadi, ya, peristiwa DI terjadi ataupun juga pemberontakan DITI terjadi itu karena mereka pemimpin-pemimpin pasukan di beberapa daerah itu kecewa terhadap perjanjian Renville, ya.
Di dalam perjanjian Reville tersebut salah satu isinya adalah memaksa TNI ya memaksa beberapa prajurit-prajurit ataupun juga pasukan-pasukan yang berada di luar wilayah tergabung ke dalam TNI. Nah, itulah yang membuat kekecewaan beberapa pemimpin dari prajurit-prajurit di beberapa wilayah. Nah, terus di situ juga dikatakan bahwa TNI dan Laskar Perjuangan hijrah ke wilayah RI di Jogja. Nah, salah satu kekecewaannya adalah mereka memaksa, ya, Belanda ini memaksa dalam perjanjian Reville tersebut, memaksa TNI dan Laskar Perjuangan hijrah ke wilayah RI di Jogja, ya. Padahal mereka sudah tahu bahwa di Jakarta itu adalah tempat yang strategis untuk menjalankan pemerintahan. Terus berikutnya, jalannya pemberontakan di DIT Jawa Tengah ini, Agustus tahun 1948, ya, pada tahun 1948 di bulan Agustus, ya. Nah, Amir Fattah membawa 3 kompi pasukan Hizbullah ke Pekalongan dan mendirikan Majelis Islam serta pasukan bersenjata Mujahidin sebagai upaya menghimpun kekuatan. Jadi tokoh di DITI Jawa Tengah ini bernama Amir Fattah, ya. Dia membawa 3 kompi pasukan Hizbullah, ya, yang tergabung kemarin itu yang tadi saya jelaskan, yang disuruh hijrah dari RI ke Jogja. Mereka membawa 3 kompi pasukan. Terus mereka mendirikan Majelis Islam dan pasukan bersenjata Mujahidin, ya, di Pekalongan, ya, untuk menghimpun kekuatan. Jadi tujuannya adalah untuk menghimpun kekuatan. Amir Fattah ini membawa kompi tersebut untuk menghimpun kekuatan dan mendirikan negara baru di sana. Nah, ketika 23 Agustus 1949, Amir Fattah kemudian memproklamirkan NII Jawa Tengah bagian dari NII pimpinan Kartosuwiryo, ya. Jadi ketika 23 Agustus 1949, Amir Fattah kemudian memproklamirkan NII Jawa Tengah bagian dari NII pimpinan Kartosuwiryo. Itulah yang terjadi. Nah, tetapi upaya-upaya yang dilakukan oleh Amir Fattah ini ternyata sama halnya juga dengan upaya yang dilakukan oleh Kartosuwiryo. TNI tanpa gentar dan juga terus menggempur kekuatan mereka sehingga mereka terkalahkan pada saat itu, ya. Pada tahun 1950, TNI membentuk gerakan Banteng Negara di bawah komando Letnan Kolonel Sarbini yang kemudian digantikan Letnan Kolonel Bahrun. Nah, apa alasan dibentuknya GBN ini adalah bertujuan memisahkan DIY Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, serta dalam operasinya GBN berhasil menghentikan pemberontakan di Jawa Tengah. Jadi ketika tahun 1950 TNI membentuk gerakan Banteng Negara, ya, di bawah komando Letnan Kolonel Sarbini, maka tujuannya adalah untuk memisahkan DIY Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, lewat gerakan ini membuat operasi TNI berhasil, ya, berhasil menghentikan pemberontakan DIY Jawa Tengah. Nah, ketika tanggal 22 Desember 1950, Amir Fattah pun berhasil ditangkap dan perjuangan untuk menjadi negara Islam Indonesia untuk wilayah Jawa Tengah itu kembali hilang dan juga kembali tidak diteruskan. Nah, itulah anak-anakku sekalian, ada beberapa pemberontakan-pemberontakan yang mengarah ke disintegrasi bangsa. Ya, tadi kita sudah lihat tentang pemberontakan Partai Komunis Indonesia dan juga DITI. Sebenarnya pemberontakan DITI ini masih banyak, masih akan kita bahas lagi setelah itu, ya. Setelah Jawa Tengah nanti akan kita lihat di Aceh serta di Sulawesi Selatan. Ada juga di Aceh dan juga ada di Sulawesi Selatan. Nah, yang lebih menarik di Aceh ini adalah ketika terjadi pemberontakan DITI di Aceh ini, ternyata masyarakat Aceh punya sumbangsi besar terhadap kemajuan bangsa kita pada saat itu, ketika Soekarno menjadi seorang presiden, ya. Mungkin anak-anakku sekalian sudah mengetahui bahwa pada zaman Indonesia belum memiliki apa-apa, masyarakat Aceh mengumpulkan uang, ya, atau mengumpulkan emas yang terkumpul pada saat itu 20 kg emas dan dana sebesar 120.000 straight dollar. Itu berhasil membuat Soekarno menjadi presiden RI di Nusantara ataupun juga di Indonesia ini mempunyai pesawat kepresidenan, ya, itu. Namun lebih banyak nanti kita akan bahas minggu depan, anak-anakku sekalian.
Untuk hari ini kita sampai di situ dulu. Kita bahasnya ya. Kita bahas sampai di DITI Jawa Tengah. Kali berikutnya kita akan bahas mengenai DITI Aceh dan juga DITI di Sulawesi Selatan. Baik anak-anakku sekalian, selamat siang. Terima kasih karena kalian mengikuti proses pembelajaran pada kesempatan siang hari ini. Tetap jaga kondisi kalian, jangan lupa banyak berdoa agar kiranya pandemi ini agar segera berakhir. Titip salam buat keluarga di rumah dan tetap ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, ya, memakai masker dimanapun Anda berada, dan juga cuci tangan baik itu melalui sabun ataupun juga lewat hand sanitizer. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati.